Assalamualaikum, apa kabar? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan terbaik menurut Allah, dan selalu menjadi diri sendiri. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini share to love tentang hati ke hati kembali lagi setelah video perdana yang aku share sebelumnya mengenai sabar ya. Ya, kali ini pun masih seputaran tentang sebuah kesabaran. Tapi nggak terlalu membahas ke situ, tapi membahas juga sih. Kenapa selalu dibahas? Kenapa aku membahas lagi? Ya, tentunya ini kembali lagi ya, karena selama kita diberikan kehidupan, selama kita masih diberi nafas oleh Allah, pastinya sabar itu nggak akan lepas dari hidup kita, dan selama itu pun kita harus berusaha untuk belajar arti dari kesabaran. Jadi kita mulai ya, saling cerita-ceritanya. Kalian juga bisa kalau mau cerita-cerita, aku pasti bakal nerima kok, karena aku tahu apa yang kalian rasain. Jadi mari kita cerita di sini, berbagi di sini. Oh iya, kalian pernah dapat nasihat berulang kali tentang sabar nggak? Pasti pernah ya. Mungkin, ya aku yakin sih setiap orang pasti mendapatkan, pasti pernah. Ya, itu berarti masih ada orang-orang di sekeliling kita yang masih mencintai kita, masih menyayangi kita, masih berempati, bersimpati sama kita, karena mau meluangkan waktu ataupun mau memberikan sebuah nasihat mengenai kesabaran kepada diri kita. Jadi yang mau aku bilang itu, pertama bersyukur karena kita masih mendapatkan orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Nah, lanjut nih, kalau misalkan kalian dapat nasihat tentang kesabaran gitu ya, itu sebenarnya apa sih yang kalian rasain? Kayak merasa muak, atau kalian merasa sebenarnya ini loh yang aku butuhin, aku benar-benar butuh nasihat dari kamu, aku benar-benar butuh nasihat dari si A, si B, si C, D, E, Z sampai an. Atau kalian juga pernah merasa, kok kayaknya aku dikasihanin banget sih, sampai segitunya si A, si B nasihatin aku. Kalian merasa kayak gitu nggak? Atau enggak? Ya, mungkin ada yang merasa, mungkin ada yang enggak ya. Atau mungkin kalian pernah berpikir atau merasa, wah, jangan-jangan ada nih di luar sana yang ngerasain kayak apa yang aku rasain kayak gini, yang banyak banget macam-macam perasaan, pikiran ya. Mungkin kalian ada pikiran seperti itu ya. Ya, sama sih. Mungkin ini menurutku nih. Memang ya, terkadang orang memberikan nasihat itu dia belum tentu melakukan juga apa yang nasihatin. Termasuk orang bisa memberikan nasihat kesabaran, belum tentu orang itu juga bisa sabar terus menerus, karena untuk menjadi sabar pun gak mudah. Jadi kalau misalkan ada yang memberikan nasihat sabar, terima saja, bersyukur, disyukurin aja kalau misalkan ada yang mau ngasih kita nasihat. Selain itu, selebihnya itu mau orang yang memberi nasihat kita itu dia ngelakuin atau enggak, mau kayak mana, yaitu kembali masing-masing. Yang pasti kita sebagai manusia itu diajarkan sama Allah, diajarkan dalam Islam untuk selalu berusaha, untuk selalu mencoba. Terlebih dalam sabar ini aja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang sangat bersabar gitu. Meskipun sabar tuh gak mudah dan gak boleh berhenti untuk mencoba terus menerus bersabar. Terkadang memang ya, untuk bisa bersabar tuh perlu berkorban, perlu
sering dilakukan untuk melatih diri kita gitu, agar kita jadi lebih baik, lebih positif, lebih maju, lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Dan perlu sering dilatih, nggak bisa cuman setiap ada masalah doang. Jangan kita datang ke Allah, jangan kita jadi taubat cuman ketika kita ada masalah, tapi selalu dalam keadaan apapun untuk berusaha dalam keadaan positif, dalam keadaan baik, termasuk sabar itu. Terus kalian juga pernah ini gak sih teman-teman, kayak merasa kesel gitu, yang tadi aku bilang, kayak kalian tuh merasa muak, ngerasa nggak butuh, ngerasa dikasihanin. Ini negatifnya ya. Kayak merasa kesel gitu kalau misalkan dinasehatin berulang kali kayak gitu. Kayak kalian tuh nggak butuh sebenarnya nasihat, cuma butuh kalian tuh didengarin keluhan kalian, cuma butuh mereka harus ada di pro sama aku, nggak boleh kontra. Kalian pernah ngerasa kayak gitu nggak? Menurutku itu wajar sih, nggak apa-apa awal-awal awal-awal ya, nggak apa-apa, wajar merasa kayak gitu, karena itu manusiawi banget. Kita memang butuh seseorang yang mendukung, sportif ke kita gitu ya, nggak hanya langsung melawan balik, bukan melawan balik ya istilahnya, seperti kayak kontra, tapi nggak kontra juga, maksudnya langsung ngasih alasan gitu, feedback gitu ke kita. Tapi kita memang benar-benar terkadang nih butuh seseorang yang bisa menjadi pendengar dengan baik gitu. Apa wajar kalau kalian merasa kayak kesel gitu kan. Yang penting itu yang aku bilang, berusaha untuk sabar, berusaha untuk bersyukur. Terus jangan pernah ngerasa sendirian, karena masih banyak orang di luar sana yang benar-benar berusaha untuk menjadi sabar juga. Nggak hanya kamu, aku juga di sini masih berusaha kok. Jadi yakin aja deh, kalau di luar sana tuh masih banyak juga yang berusaha untuk seperti kalian, maksudnya berusaha untuk mencoba bersabar. Nggak hanya kamu, masih banyak yang lain, masih ada aku, kamu lain di luar sana. Cuman hanya saja belum dipertemukan langsung oleh Allah, ataupun kamu belum nemuinnya aja di sekeliling kamu, di lingkungan kamu. Pada akhirnya sebenarnya tetap sih kamu tetap harus mencoba untuk terus bersabar ya, tetap ya, kita harus sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hambanya Allah, harus terus untuk bersabar meskipun dalam kesendirian. Gak apa-apa itu, beneran gak apa-apa deh, yakin deh. Mungkin ngerasa kayak sakit, sesek gitu, gak apa-apa. Insya Allah nanti Allah pasti bakal bantu, balasannya pasti ada, yakin deh. Tapi kalau memang butuh teman, berdoa sama Allah supaya dipertemukan sosok atau seseorang yang bisa memberikan nilai-nilai positif, hal-hal kebaikan untuk diri teman-teman semua selama di kehidupan nyata. Berdoa sama Allah, minta sama Allah, yakin insya Allah Allah kabulin. Karena seiring waktunya berjalan pun ya, nanti lama-lama bakalan terbiasa kok. Yakin deh, sekali mencoba bersabar, tenang, tidak negative thinking, tidak terburu-buru, tidak putus asa, selalu bersyukur. Kalau dimasukin nilai-nilai positif terus dalam diri kita, insya Allah bakal terbiasa dan tahu bagaimana seharusnya menyikapi setiap masalah. Oh, kalau ada masalah seperti ini aku harus seperti ini. Oh, ternyata kalau dia begini aku responnya harus seperti ini. Lama-kelamaan akan memahami bagaimana menghadapi segalanya dengan kesabaran, dengan ketulusan, dengan rasa syukur, dengan ketenangan. Insya Allah bakal terlatih selama mencoba sering terus dan menerus ya, begitu deh. Jadi jangan pernah kesal, meskipun awal-awal ada, tapi dikurangin, diminimalisir semuanya.
entah kesal, entah marah, entah kecewa, diminimalisir. Bahkan terkadang rasa hal-hal yang kayak negatif gitu ya, kesal, marah, kecewa, mungkin bukan hanya datang dari luar, tapi dalam diri kita. Kayak kita kesal sama diri kita sendiri, kecewa sama diri kita sendiri. No, please, jangan pernah ngerasa kayak gitu tentang diri kita sendiri. Karena kalau bukan yang mencintai diri kita, bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau yang menyayangi diri kita bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Jadi ya, yakin deh, harus percaya sama diri kalian juga kalau kalian mampu untuk menghadapi segalanya. Teman-teman percaya sama Allah kan? Tentu. Teman-teman percaya sama Rasulullah kan? Tentu dong. Kalau misalkan percaya, ya sudah. Tadi seperti yang aku bilang, kita harus terus mencoba untuk bersabar. Karena perintah bersabar pun datangnya dari Allah. Terus Rasulullah, para rasul, para nabi, para sahabat sangat memberikan banyak pelajaran dari kisah-kisah mereka kepada kita untuk menghadapi segalanya dengan bersabar. Karena pastinya Allah itu akan membalas orang-orang yang telah bersabar. Pastinya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan. Meskipun balasannya mungkin tidak ada di dunia, tapi pasti Allah akan memberikan balasannya itu di surganya Allah nanti, di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Jadi kalian harus percaya, aku ngerti apa yang kalian rasain, aku ngerti banget, karena pun aku juga masih ngerasain. Jangan pernah nganggap diri kalian sendirian untuk menghadapi segala macamnya, karena bukan hanya kamu yang mencoba untuk terus bersabar, tapi aku dan yang lainnya itu masih banyak kok. Tenang aja ya. Meskipun nih aku tahu juga tingkat kesabaran seseorang itu pastinya berbeda, tapi inget lagi aku ngulang lagi nih, kita itu nggak boleh berhenti untuk bersabar. Jangan berhenti ya. Ingat, kamu tuh nggak pernah sendirian. Yakin deh, kamu nggak pernah sendirian. Ada aku kok, ada teman-teman yang lainnya juga. Setidaknya kalaupun kamu nggak percaya sama aku, nggak percaya sama teman-teman atau sekitar kamu, setidaknya kamu percaya kan sama Allah. Kamu punya Allah kan? Kita semua punya Allah. Kepunyaan kita bersama Allah itu. Jadi jangan pernah berhenti ya, karena aku ngerti dirimu, aku mengerti. Terakhir, aku cuma bilang lagi, jangan pernah merasa sendiri, karena masih banyak orang-orang yang mencintai teman-teman semua, yang mencintai diri kita, yang menyayangi kalian. Masih banyak orang-orang yang peduli ataupun bahkan menunggu kalian dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang paling kuat, dalam keadaan yang positif. Masih banyak orang-orang di sana yang mau melihat kita dalam keadaan terbaiknya. Kalaupun tidak ada, ingat, kita, teman-teman semua nih, punya Allah. Allah yang gak akan pernah mengkhianati kita, Allah yang gak akan pernah menghiraukan kita, Allah yang gak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kitalah yang sangat membutuhkan Allah. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah, dan terus berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya, sampai sini itu yang mau aku bilang, mau aku ingetin dulu sebelum aku tutup, karena aku ngerti kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.